Halo Kanal Mania, kembali lagi di channel Kanal Mania. Channel yang membahas tentang jalur-jalur air mulai dari irigasi, selokan, hingga sungai, baik yang alami maupun yang buatan. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah saluran air yang berada di Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Di sebelah saluran air ini terdapat sebuah jalan yang bernama Jalan Enggram. Nah, kita berada di titik awal rencana lokasi pelebaran Jalan Enggram. Nah, kalau kita bisa lihat dari sebelah kanan itu merupakan dari arah Bojongsari, dari arah RSUD Kota Depok, dan dari sebelah kiri berasal dari Tugu Batu Sawangan. Nah, lokasi ini menjadi titik kemacetan jika di pagi hari karena di Tugu Batu Sawangan itu terdapat persimpangan dari arah Bedahan dan Pasir Putih. Rencananya, Jalan Enggram ini akan dijadikan jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan yang ada di Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Muchtar saat ini. Sebelum kita melanjutkan pantauan hingga ke Jalan Pemuda, kita akan mencoba mencari tahu dari mana sumber air irigasi yang ada di Jalan Enggram ini yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Oke, saksikan terus Kanal Mania. Nah, kali ini kita berpindah lokasi. Setelah sebelumnya tadi di lokasi yang akan dilakukan pelebaran jalan, tepatnya di Jalan Enggram dan Jalan Pemuda. Nah, tadi kan ada saluran irigasi ya di pinggir jalan tersebut. Nah, kita sekarang menuju ke titik awal dari mana saluran irigasi itu berasal atau titik pengambilan air. Nah, kita sekarang ini ada di jalan masuk ke SMA 5. Dari sana itu dari Bukit Rivaria. Kemudian ke arah sana itu ke arah pintu masuk SMA 5 Depok. Sekarang kita ada di titik di mana saluran irigasi Enggram itu mendapatkan airnya atau hulu irigasi Enggram. Nah, sekarang kita ada di lokasi Bendung Enggram ya. Jadi Jalan Enggram itu diambil dari nama saluran irigasi yang melintas di jalan tersebut. Nah, irigasi tersebut dinamakan Enggram. Dan inilah lokasi Bendung Enggram. Nah, Bendung Enggram ini membendung Sungai Caringin yang merupakan anak Sungai Pesanggerahan yang kemudian alirannya itu berhulu di sekitar Bojonggede, dan nanti Sungai Caringin ini akan bergabung dengan Sungai Pesanggerahan di Parung Bingung. Nah, di sebelah kanan itu ada pintu airnya, ada pintu pembilas dan juga pintu penyadapan. Nah, kita akan ke sana. Nah, ini adalah arah hilir. Di depan sana itu adalah jalan akses ke perumahan Bukit Rivaria. Nah, di sekitarnya ini ada seperti gazebo tidak terpakai. Ada kolam. Nah, kita akan mendekat ke arah bangunan bendungnya.
Nah, Bendung Enggram dilengkapi dengan bangunan dam atau bendung untuk meninggikan muka air, permukaan air, supaya air dapat dimasukkan ke dalam saluran irigasi yang ada di sebelah kanan atau saluran irigasi Enggram. Nah, pintu air yang ini berfungsi untuk pintu air pembilas. Jadi ini adalah pintu air pembilas. Kita akan lihat dari sana. Nah, ini adalah tampilan Bendung Enggram dari arah hulu ya. Nah, ini ada pintu air pembilas. Fungsinya ini adalah untuk membilas lumpur. Jika lumpur sudah sedimentasinya sudah sangat tinggi, ketika pintu air dibuka, maka lumpurnya akan luruh ke bawah. Maka disebut sebagai pintu pembilas. Nah, alirannya tidak terlalu deras. Nah, kemudian di sebelah kiri, nah ini adalah saluran penyadapan atau pintu penyadapan Sungai Caringin untuk dialirkan ke irigasi Enggram. Nah, inilah yang nantinya saluran yang akan mengarah sampai ke Jalan Enggram. Di sini aliran airnya masih cukup deras ya, cukup banyak dan sangat lebar. Seperti yang nanti juga terlihat di jembatan Jalan Raya Muchtar ya. Itu sebenarnya masih sangat lebar. Kenapa? Karena aliran air yang banyak ini sebenarnya dulunya itu untuk mencukupi kebutuhan air di lahan pertanian sampai ke wilayah Situgintung, sekitar wilayah sana, bahkan sampai lebih jauh lagi. Nanti kita akan tampilkan peta lamanya. Nah, jadi saluran ini bayangkan dari Sawangan di sekitar SMA 5 Negeri Depok, SMA Negeri 5 Depok, ini sampai ke Situgintung dan bahkan lebih, sampai mungkin wilayah Rempoa ya. Nah, kalau kalian pernah ke sekitar kampus UIN, di kampus UIN itu di tengahnya itu ya, yang dari Jalan Pondok Cabe itu ada sebuah saluran air yang sekarang udah jadi selokan atau got. Nah, itu adalah tembusannya dari irigasi Enggram ini. Ya. Nah, sedikit membahas tentang saluran irigasi Enggram ini. Jadi saluran ini sebenarnya sudah lama, bahkan sudah dari zaman kolonial Belanda. Tercatat dalam peta tahun 1901, di situ sudah ada aliran irigasi. Jadi saluran irigasinya itu sudah ada di peta tahun 1900. Tapi untuk bendungnya itu saya tidak bisa memastikan. Sepertinya belum ada, masih menggunakan bendung bendung sementara yang biasa terbuat dari bahan-bahan sementara seperti kayu, bambu atau batu. Jadi belum dibangun bangunan permanen. Nah, kemudian di peta tersebut belum muncul tuh namanya. Baru irigasi ini diketahui namanya itu pada dokumen yang dikeluarkan tahun 1932. Yang di situ di dokumen tersebut tertulis bahwa nama dari saluran ini adalah saluran irigasi Ingram Leiding. Ya, saluran Ingram. Nah, dapat dipastikan nama Enggram itu sendiri diambil atau sudah ada sejak masa kolonial, yaitu yang berasal dari kata Ingram. Tapi saya juga belum mengetahui secara pasti apa arti dari Ingram. Ya, tapi di tahun 1932 saluran ini sudah ada dan bernama Ingram Leiding, yang sekarang lebih dikenal sebagai
irigasi Enggram. Nah, itulah sedikit sejarah dari bendung irigasi Enggram ya. Nah, kita akan kembali ke titik lokasi rencana pelebaran jalan. Di sana kita akan lihat ada apa saja dan apakah airnya masih sebanyak ini ya. Dan salurannya masih sangat terlihat rapih dan jelas seperti ini. Nanti kita akan menuju ke sana. Nah, kita akan lihat sekali lagi kondisi dari bendung Enggram. Dan kemungkinan ini bendung sudah mengalami beberapa kali renovasi ya. Jadi kalaupun ini sudah ada dari zaman Belanda, kemungkinan bangunan bendung ini sudah mengalami renovasi beberapa kali. Kita tidak bisa melihat tanda-tanda adanya prasasti tentang bendung ini. Nah, di atas itu lokasi kemarin beberapa hari yang lalu truk mengalami ambles. Nah, di sini biasanya juga tempat favorit untuk memancing karena biasanya lokasi dam atau bendung itu menjadi tempat berkumpulnya ikan. Jadi biasanya para pemancing ada di depan sana ya. Nah, oke, itu tadi bendung Enggram. Nah, sekarang kita akan kembali ke lokasi yang akan dilakukan pelebaran jalan. Rencana ya, baru rencana. Oke, saksikan terus Kanal Mania. Oke, Kanal Mania, kita kembali ke titik yang awal tadi. Tepatnya di Jalan Raya Muchtar, di atas jembatan aliran irigasi Enggram, yang juga menjadi titik awal rencana proyek pembangunan jalan alternatif, Jalan Enggram dan Jalan Pemuda. Seperti yang kita sudah saksikan di Bendung Enggram, bahwa lebar saluran Enggram di sana itu masih cukup lebar. Dan dulunya lebar saluran Engram di bawah Jalan Raya Muchtar ini kemungkinan besar sama dengan yang ada di Bendung Enggram. Ini bisa terlihat dari panjang jembatan yang lebih panjang dibanding dengan kondisi saluran yang ada saat ini. Panjang jembatan kemungkinan sekitar 5-6 meter, sedangkan kondisi saluran sekarang itu hanya tersisa sekitar 2-3 meter. Kenapa saya meyakini lebar saluran Enggram sebesar itu? Karena dilihat dari fungsinya di masa lalu bahwa saluran Enggram ini berfungsi untuk mengairi lahan pertanian atau perkebunan di sepanjang aliran Sungai Pesanggerahan, mulai dari Sawangan, kemudian nanti di sekitar Bojongsari, Pondok Cabe, hingga Rempoa dan Pondok Betung yang ada di kota Tangerang Selatan. Nah, bisa kita lihat ini adalah Jalan Enggram yang di sebelahnya terdapat saluran irigasi Enggram. Terlihat lebar saluran di wilayah ini lebih kecil dibandingkan dengan lebar saluran yang ada di sekitar Bendung Enggram. Di sisi kanan sungai terdapat jalan yang disebut Jalan Enggram dengan lebar kira-kira sekitar 2-3 meter. Dan jalan inilah yang nantinya akan dilebarkan menjadi sekitar 5-8 meter. Nah, jika sebelumnya Jalan Enggram ini hanya bisa dilintasi oleh satu mobil
Ya, jika bertemu mobil dari lawan arah, maka harus bergantian di daerah yang lebih lebar. Nah, diharapkan dengan pelebaran nanti akan bisa dilewati oleh dua mobil. Kemudian, dapat kita lihat juga di pinggir saluran dan pinggir jalan masih terdapat banyak pemukiman. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana teknis pelebaran jalan Engram? Yang pertama, apakah pelebaran akan lebih dominan ke sisi kanan jalan yang mana akan mengorbankan banyak pemukiman atau rumah penduduk? Atau yang kedua, lebih ke arah saluran irigasinya? Atau yang ketiga, kedua-duanya mengambil tanah dari irigasi dan juga mengambil tanah dari pemukiman. Nah, jika mengambil tanah dari irigasi, pertanyaan berikutnya adalah apakah irigasi Engram ini akan dikurangi lebarnya atau ditutup dengan menggunakan gorong-gorong sehingga aliran air tetap berjalan dan di atasnya dilewati kendaraan ataupun trotoar, atau menutup secara total saluran irigasi Engram ini. Tapi nampaknya pilihan ketiga tersebut tidak akan dilakukan mengingat di sepanjang jalan Engram ini masih terdapat banyak kolam-kolam ikan, entah itu untuk pemancingan ataupun sebagai budidaya dari warga sekitar, yang mana kolam-kolam tersebut pasti membutuhkan air yang biasanya mereka dapatkan dari irigasi Engram ini. Jadi kita tunggu bagaimana realisasinya. Tapi seperti yang terlihat dalam video rencana pelebaran jalan Engram ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok, terlihat masih terdapat saluran Engram yang terbuka. Jadi tidak ditutup oleh gorong-gorong. Walaupun lebar dalam video itu tidak bisa kita pastikan apakah lebarnya tetap sama atau mengalami penyempitan atau malah lebih lebar. Nah, itu yang belum diketahui secara pasti. Nah, nanti kita akan cek kondisinya ketika rencana ini benar-benar direalisasikan. Oke, Kanal Mania. Sekarang kita ada di ujung jalan Engram. Tadi kita dari arah sana, dari depan sana, ya, dari arah Jalan Raya Mochtar. Nah, nantinya rencana pelebaran jalan itu akan sampai di sini, kemudian berbelok ke Jalan Pemuda. Ini adalah Jalan Pemuda, di depan sana adalah Jalan Raya Mochtar juga, tepatnya di dekat pertigaan Parung Bingung. Oke, bisa kita lihat sebelum pelebaran jalannya hanya muat satu mobil saja. Jika berpapasan harus bergantian. Dan di sini kondisi salurannya, kondisi debit airnya sudah sangat berkurang jauh. Bahkan biasanya tidak sampai sini ya, jika tidak musim hujan. Tapi ini airnya masih sampai sini. Oke, jadi rencana pelebaran jalannya. Oke, jadi rencana pelebaran jalannya di lokasi ini berbelok ke arah sana, kembali ke Jalan Raya Mochtar. Nah, untuk salurannya ini masih berlanjut sampai ke depan sana. Ya, jadi nanti melewati Cinangka, kemudian Pondok Cabe, Uin sampai dengan Situ Gintung, bahkan lebih sampai ke Rempoa atau Pondok Betung ya. Nanti kita cek di peta. Ya, tapi airnya tidak sampai sana lagi. Mungkin hanya ya 500 meter dari sini. Airnya itu sudah habis. Buktinya di Jalan Manggis, tembusan antara Meruyung dan Cinangka, ya, itu ada jurang atau ada cekungan yang merupakan bagian dari irigasi Engram dan di situ sudah kering. Jadi airnya tidak sampai sana. Nah, itu di depan sana sedang terjadi pertemuan antara dua mobil ya, berpapasan.
harus mengalah. Kemungkinan setelah dilebarkan jalannya menjadi 6-8 meter, dilengkapi dengan trotoar. Nah, kita lihat di sini cukup rapat ya. Maka dari itu asumsi saya antara membebaskan lahan ke pemukiman atau menutup saluran ini dengan cara dibuat gorong-gorong sehingga atasnya bisa untuk kendaraan. Nah, ini terjadi seperti ini di jalan raya pertemuan Jalan Pemuda dan Jalan Enggram. Yang ini mau ke kanan, yang ini mau ke arah sana. Dan terjadi antrian. Kita lihat siapa yang mengalah. Nah, ini harus lurus dulu. Nah, seperti itu kondisi pertemuan Jalan Pemuda dan Jalan Enggram sebelum dilebarkan. Nah, seperti apa Jalan Enggram dan saluran irigasi Enggram setelah nanti dilebarkan? Kita akan lihat kalau rencananya direalisasikan. Oke, saksikan terus Kanal Mania.